bertanya kepadanya, "Fa'aina tashabun?" Hendak kemana kamu pergi? Jadi itu pertanyaan untuk Ibrahim dan diperuntukkan untuk kita semua. Kalau bapak-bapak para guru besar, begitu juga kita yang di UNM, Universitas Negeri Makassar, seringkali kita menyebut kuafadis. Pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan untuk mereka yang bingung arah kemana dia akan pergi. Sama itu pertanyaan Allah, "Fa'aina tashabun?" Hendak kemana kamu pergi? Maka jawaban Ibrahim ini bisa menjadi pedoman. Ibrahim menyebut, "Qala inni sahibun ila rabbi sayahdin." Saya menuju kepada Tuhanku dan Tuhanku akan memberikan kepadaku petunjuk. Jamaah Tazkiratul Maut yang saya hormati, itulah sebabnya kenapa kita, khususnya kita yang muslim itu, kalau beribadah tidak sah sholat kita kalau kita tidak membaca surah Al-Fatihah. La salata liman la yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah itu kita lihat ada 2 kali Allah menyebut kata sirat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kenapa hikmahnya Tuhan mengulang 2 kali kata sirat? Karena kehidupan yang kita lalui ini juga ada 2. Perjalanan pertama yang kita lalui adalah perjalanan kita dari rahim ibu kita masing-masing. Semua yang lahir pasti ke dunia. Tidak ada yang lahir tidak ke dunia, pasti ke dunia. Karena memang itu sudah diperuntukkan oleh Allah. Jadi mudah itu. Perjalanan itu sudah kita lalui. Sekarang perjalanan yang sementara kita jalani untuk selanjutnya ini yang susah. Yakni perjalanan yang kita katakan kata sirat yang kedua, sehingga Allah mengulang kata sirat itu 2 kali karena Allah memberikan kepada kita pilihan. Kata Allah, "Kamu mau kembali kepadaku atau tidak kembali kepadaku, silakan." Makanya dia berat. Allah menyebut kata sirat 2 kali, mempersilahkan kepada kita, kamu mau kembali kepadaku atau tidak kembali kepadaku. Tuhan persilahkan kepada kita. Itulah sebabnya kita selalu minta itu. Ihdinas siratal mustaqim. Jamaah Tazkiratul Maut yang saya hormati, kalau jamaah paling tidak biasa ikut mendengar ya Al-Markas, Radio Al-Markas FM, begitu juga live streaming di Al-Markas, saya mengkaji pekan lalu berkaitan dengan ihdinas siratal mustaqim itu. Jadi bagaimana caranya kita untuk melihat apakah benar-benar kita sudah meminta sesuai dengan apa yang kita melakukan, apa yang kita minta. Kita memohon, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa betul itu? Itu kan selalu kita ulang dalam sholat kita. Nah, Allah memberi tuntunan, kalau engkau mau tetap dalam kondisi berada di jalan yang benar, yang selalu kamu minta, ihdinas siratal mustaqim itu, kata Allah, perhatikan, wattabi' sabila man anaba ilaih, summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ikuti jalan orang-orang yang telah kembali kepadaku, kata Allah. Kepadaku semua akan engkau kembali, akan kukabarkan kepadamu tentang apa-apa yang telah kamu kerjakan. Maka di situ Allah menyuruh kita ikuti jalan orang-orang yang telah kembali kepadaku. Siapa mereka? Nabi dan Rasul dan orang-orang soleh sepanjang sejarah. Ikuti itu. Makanya kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim. Itulah sebabnya jamaah Tazkiratul Maut yang saya hormati, perjalanan menuju Allah itu juga 2. Jadi orang meninggalkan tanah liat menuju Allah itu 2. Yang pertama, meninggalkan tanah liat menuju cahaya Tuhan. Itulah tadi kematian singkat. Atau yang kedua, meninggalkan tanah liat menuju kegelapan. Seperti mana contoh? Yang mana Tazkiratul Maut yang saya hormati, kita di media, televisi dan begitu juga media elektronik yang lain, selalu disuguhkan informasi. Terakhir kita disuguhkan informasi, misalnya yang saya lihat, Kemanakan itu bunuh pamannya karena persoalan tanah. Beberapa waktu yang lalu kita lihat ada orang tua tega menggauli anak kandungnya sendiri. Kenapa? Misalnya ada istri tega menyiram air keras suami. Karena pada dasarnya
dia mengikuti jalan orang yang tidak kembali kepada Allah. Siapa mereka? Iblis, syaitan, dan para pendurhaka sepanjang sejarah. Itulah sebabnya kita selalu minta supaya kita mau untuk kembali kepada Allah dengan mengikuti Nabi dan Rasul dan orang-orang saleh sepanjang sejarah. Jemaah sekiratul maut yang saya hormati. Jadi yang pertama tadi adalah tidak ada orang yang berani pada saat menghadapi sakaratul maut. Jemaah sekalian yang saya hormati, saya seperti juga bapak-bapak, para guru besar kalau mengajar di mahasiswa, biasa kalau kita sudah memberi kuliah, lalu kita beri kesempatan anak-anak kita bertanya, satu diantaranya ketika misalnya berkaitan dengan bagaimana sikap kita di hadapan Allah, selalu kita katakan seperti ini: man akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mengakhiri kalimatnya dengan la ilaha illallah, surga tempatnya. Mahasiswa katakan, izin Prof, Pak, tanya, silakan. Ternyata masuk surga katanya resepnya sangat mudah. La ilaha illallah. Hafal saja itu. Kata dia, la ilaha illallah. Jangan kita membayangkan, jemaah tazkiratul maut yang saya hormati, seperti yang saya sebutkan tadi, tidak ada orang yang berani pada saat menghadapi sakaratul maut. Jangan kita bayangkan pada saat menghadapi sakaratul maut itu semudah membalik telapak tangan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak mungkin semudah itu. Kenapa? Iblis tidak akan pernah berhenti untuk menggoda kita. Itu sudah sumpah iblis. Saya akan datangi manusia dari muka, dari belakang, samping kanan, samping kiri, kata iblis. Saya akan goda dia supaya saya yang tadinya dari zona nyaman diusir oleh Allah karena saya durhaka kepada, tidak mau sujud kepada Allah. Saya akan goda manusia supaya ada teman. Muka, belakang, samping kanan, samping kiri. Kenapa Allah menyebut muka? Dari muka itu iblis berusaha untuk memberikan keraguan kepada kita untuk tidak yakin akan adanya hari kemudian, karena semua itu akan kita hadapi sama dengan kematian. Semua orang akan menghadapi itu. Dia akan memberikan keraguan, jangan kamu percaya tentang hari akhirat. Maka semakin tipis keyakinan seseorang tentang hari akhirat, semakin berani dia melakukan kemaksiatan. Jadi dari depan, dari belakang, semua yang akan kita tinggalkan digunakan oleh iblis untuk menggoda kita. Anak, istri, harta, jabatan, semua dari belakang digunakan untuk menggoda kita. Supaya apa? Kita mau bersama. Dari belakang, dari samping kanan, dia akan menggoda kita. Iblis akan menggoda agar supaya kita senantiasa mau tidak bersatu. Kita mau untuk berbantah-bantahan tentang ajaran. Kanan, kiri, iblis akan menggoda kita untuk mendekati kemaksiatan. Lakukan kemaksiatan karena dalam kemaksiatan itu ada kelesatan. Yang atas sekiratul maut yang saya hormati, sekedar menyebut ini, jangan kita mengira istighfar yang kita ucapkan itu selesai dengan astagfirullahaladzim, astagfirullah rabbi wa atubu ilaih. Tidak selesai segitu. Istighfar itu baru disebut sebagai istighfar kalau dia mengandung 6 makna. Jadi jemaah sekalian, jalan pertama yang kita lakukan untuk pembersihan diri, tazkiratul nafs, pembersihan diri adalah istighfar. Rasul sendiri disebutkan minimal 70 sampai 100 kali dalam sekali duduk istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah rabbi wa atubu. Tetapi apa itu selesai? Tidak. Istighfar baru disebut istighfar kalau dia mengandung nama. Yang pertama, kita menyesali kesalahan yang pernah kita lakukan. 1. Yang kedua, kita berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. 2. Yang ketiga, kita yakini untuk tidak kembali kepada Allah dengan membawa hak orang lain. Itulah sebabnya saudaraku, Bapak Profesor Dr. Andi Edham, pada saat almarhumah meninggal, ada di antara keluarga kita menyampaikan, siapa tahu ada yang datang melayat, mengantar Bapak Ibu mempunyai urusan dengan almarhumah, urusan muamalah, tolong disampaikan kepada kami. Supaya apa? Almarhumah itu tidak membawa hak orang lain. Jadi kita pastikan baru kita tidak membawa hak orang lain. Ketiga, yang keempat, kita ganti kewajiban yang pernah kita lakukan, yang kita lalaikan. Ganti itu semua kewajiban itu baru disebut istighfar. Yang kelima,
kalau pernah kita mengkonsumsi, memberikan keluarga kita dengan nafkah yang kita tidak yakini akan kebersihannya, lalu dengan itu kita konsumsi, dengan itu badan kita tumbuh, sehat, segar, maka baru disebut istighfar. Kalau kita juga menyaksikan tubuh ini menyusut sehingga nanti tinggal kulit yang membalik tulang, baru itu yang disebut istighfar. Yang keenam, nanti disebut istighfar kalau pada saat kita melakukan kemaksiatan kita rasakan kelezatan, maka kita baru disebut istighfar kalau kita juga merasakan pahitnya ketaatan kepada Allah. Nah, baru disebut istighfar. Kalau sudah itu, ucapkan Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih. Astaghfirullah Rabbi. Jadi kembali tadi kepada pertanyaan, sang mahasiswa mengatakan masuk surga. Ternyata resepnya sangat mudah. Ucapkan saja la ilaha illallah. Saya katakan, jangan mengatakan bahwa kita mengucapkan la ilaha illallah pada saat sakaratul maut itu semudah dengan membalik telapak tangan. Iblis akan menggoda kita. Dalam riwayat disebutkan seperti ini. Kalau yang mau meninggal itu adalah seorang istri dan begitu cinta kepada suaminya, iblis akan berusaha merubah persis dengan wajah suaminya, lalu menyodorkan segelas air. Karena dalam ajaran agama, begitu juga kajian-kajian tasawuf, orang yang dalam keadaan sakaratul maut, dia dalam keadaan haus yang sangat tinggi, lalu dia sodori air. Selalu kita dianjurkan untuk mengingat, jangan peduli dulu, ini kau butuhkan, ini air, ini yang kau butuhkan. Kalau yang mau meninggal itu adalah seorang bapak yang sangat cinta kepada ibunya atau anak yang cinta kepada bapaknya, maka iblis akan merubah persis wajahnya seperti itu. Maka dia akan berusaha untuk menggoda kita sehingga kita berpaling untuk tidak mengucapkan la ilaha illallah. Kayaknya saya katakan, jangan kita membayangkan semudah dengan membalik telapak tangan. Itulah sebabnya tadi, kenapa iblis menggoda muka, belakang, samping kanan, samping kiri, Allah tidak menyebut dari bawah. Apa hikmahnya? Kata Allah, silahkan kamu datangi umat atau hamba-Mu dari depan, dari belakang, dari samping kanan, samping kiri, tapi tidak bisa kau datangi dia dari bawah. Apa hikmahnya? Kata Allah, ke bawah itu tempat hamba-Ku sujud dan ke atas itu tempat hamba-Ku memohon pertolongan. Jadi resepnya untuk terhindar dari godaan iblis, perbaiki sujud. Itulah sebabnya tadi saya katakan wasjud waqtarib. Sujudlah kamu kepadaku, kata Allah, dekatkan diri kepadaku. Jadi tempat paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah pada saat dia sujud. Jemaah sekalian yang saya hormati, itulah sebabnya sekiranya kita semua yang hadir di tempat ini itu mendengarkan apa permohonan orang-orang saudara-saudara kita di alam sana, di alam barzakh, di alam kubur. Satu yang dia minta, dengan Tuhan, beri saya kesempatan untuk kembali ke bumi. Sekali saja saya akan sujud kepada-Mu. Dia melihat betapa kedekatan sujud itu kepada-Mu. Maka dia minta kepada Allah supaya dia diberi kesempatan untuk sujud itu. Dan itu nonsense. Itu adalah sesuatu yang mustahil karena dia sudah ada di alam barzakh. Jemaah sekalian yang saya hormati, jadi yang pertama adalah menghadapi sakaratul